Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. Kali ini Pantasnya Aja akan membahas 10 hal unik dan aneh part 2 yang ada di SpongeBob SquarePants ya. Agak beda nih, tapi tetap ditonton ya. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Oh, sorry. Oke, yang pertama ini ceritanya SpongeBob dijadiin penjaga pantai ya, yang bertugas ngawasin orang yang lagi renang. Dan lihat deh, saking takutnya ada yang tenggelam tuh. Jadi SpongeBob nyuruh semua pengunjung buat makan es krim dan diikat pakai danger line gitu loh, yang kata police line gitu. Dan si Patrick malah nerobos tuh ya, lihat deh. Alhasil si Patrick ini tenggelam. Dan SpongeBob disuruh nolongin tuh sama pengunjung. Dan akhirnya SpongeBob dan Patrick itu tenggelam bareng gitu loh. Dan panik gitu loh mereka. Nah, anehnya udah ada pantai di dalam laut dan tenggelam di dalam laut lagi ya. Jadi laut di laut dan juga tenggelam di laut, dalamnya laut. Kan mereka selama ini udah tinggal di dalamnya gitu loh. Masa iya tenggelamnya gara-gara pantai di dalam laut? Aneh kan? Dan ternyata pantainya itu pendek banget loh. Lihat deh, Larry aja cuma diri biasa tuh buat ngangkat mereka. Padahal kakinya Larry kan pendek. Ya intinya aneh deh ya. Harusnya kalau mau tenggelam tuh dari dulu gitu loh. Bukan baru-baru ini gitu. Konyol, kau akan kembali ke tempat bodoh. Hei, tunggu! Nah, yang kedua ini ceritanya si Plankton mau mengontrol SpongeBob ya, dan dia berakhir masuk ke kepalanya SpongeBob dan sampai di otaknya tuh. Nah, pas udah sampai di otak, lihat deh, SpongeBob itu kan guling ke kanan dan ke kiri, kayak kita kalau lagi tidur. Dan uniknya itu otaknya juga ngikut ngegelinding gitu loh. Di mana-mana otak tuh gak bisa gerak gitu ya, jadi stay atau di situ doang gitu. Jadi otaknya gelinding deh kayak gitu. Dan akhirnya itu dilem sama Plankton biar gak gelinding-gelinding. Ada-ada aja ya. Ya intinya unik dan aneh sih otaknya ini. Kau adalah seniman bohongan, kecil dan tidak penting. Sesuatu yang salah dengan otakku. Legend. Nah, yang ini masih lanjutan dari yang tadi ya. Saat udah ada di otaknya SpongeBob dan nancepin alat itu, tiba-tiba SpongeBob bergerak dengan sendirinya ya. Soalnya kan udah under control gitu loh. SpongeBob itu jalan dan ngejebol apa aja tuh yang ada di depannya. Sampai di rumahnya Squidward. Lihat deh, si Plankton ini kan ngomong ke Squidward via SpongeBob ya. Masa iya tiba-tiba ada mic gitu loh dari atasnya SpongeBob atau dari palanya gitu loh. Tiba-tiba nongol. Haha, datang dari mana ya itu mic-nya gitu loh. Terus dihubungin kemana gitu loh mic-nya, sehingga bisa nyampe ke mulutnya SpongeBob. Ya kayak gitu. Ya intinya gitu deh ya. Oke, ready. I got it. Ingat Patrick, siapa yang dapat dia yang jaga. Di sono. Aku dapat. Poin bonus. Oke, kalau yang keempat ini ceritanya Squidward lagi ngebersihin patung lilinnya ya. Sementara itu, SpongeBob lagi bermain sama Patrick. Dan lihat tuh, akhirnya mereka bermain bareng. Atau lempar kerang gitu loh namanya. Yang masuk ke dalam rumahnya Squidward. Dan pas Squidward sama SpongeBob mau ngambil kerangnya, lihat deh. Ini gue baru tahu loh setelah nonton bertahun-tahun. Jadi gini, di rumahnya Squidward tuh ada lift loh, lihat tuh. Si Patrick sama SpongeBob itu keluar dari liftnya. Dan berakhir ke hantu Squidward ya. Ya intinya gitu ya, unik aja sih. Di rumahnya Squidward tuh ada liftnya. Soalnya kan kalau rumahnya SpongeBob kan tangga gitu loh. Ya jadi unik gitu. Gue baru tahu juga sih. Oke, kalau yang kelima ini ceritanya ada cacing-cacing yang makan apa aja tuh ya yang dilewatinya. Kayak makan tumbuhan laut dan mobil ikan tuh. Dan sampai ketika mereka itu haus, akhirnya rumah SpongeBob lah yang jadi bahan mereka minum. Nah, anehnya di sini ya,
Mereka kan nyedot dari luar tuh. Masa iya barang-barang yang di dalam rumah SpongeBob itu ikut mengecil, bahkan sampai hilang? Kan nggak mungkin gitu loh ya. Dari harta karun, jam waker atau alarm, tempat tidur, telepon yang dari kerang, dan akhirnya hilang serumah-rumahnya tuh. Ya kurang lebih gitulah ya keanehannya. Si cacing ini tuh cuma nyedot tapi barang-barangnya ikut hilang semua gitu. Oke, yang keenam ini masih ada sambungannya ya, gara-gara cacing tadi tuh. Akhirnya SpongeBob kehilangan rumahnya ya, tapi masih ada satu biji tuh ya, yang kata dijadiin dan dikubur tepat di tengah rumahnya SpongeBob. Terus SpongeBobnya nangis tuh. Alhasil biji itu tumbuh langsung dengan cepat. Soalnya kan air matanya netesin gitu. Nah anehnya di sini ya, masa iya ditanamnya itu di mana, terus tumbuhnya di mana gitu loh. Itu tanamannya kan tumbuh di samping rumahnya gitu loh, padahal kan tanamnya di tengah. Dan juga anehnya lagi tuh kayak langsung tumbuh dalam sekejap. Kan nggak mungkin gitu loh ya. Kurang lebih gitulah ya keanehannya. Apa kabar, Spons? Nah, yang ketujuh ini cukup unik ya. Jadi bisa didapati saat pagi hari itu SpongeBob lagi nyoba buat beraktivitas gitu dah. Tiba-tiba pintu rumahnya ada yang ngebel atau mencet belnya gitu, yaitu Sandy. Nah, pertanyaannya gini. Rumah SpongeBob itu belnya di mana gitu loh ya. Dan juga cara ngebelnya gimana. Orang jelas-jelas langsung pintu yang kata diputer gitu. Kalau Patrick yang masuk itu kan dia gedor-gedor pintu gitu loh, atau langsung menerobos aja. Nah, si Sandy ini mencet bel. Nah, belnya tuh di mana gitu loh. Ya kurang lebih gitulah ya keanehan dan uniknya. Buat yang tahu belnya di mana tuh bisa komen di bawah ya. Oke, yang kelima ini ceritanya rumahnya SpongeBob dimakan oleh cacing-cacing tuh ya. Dan akhirnya memutuskan buat Patrick sama SpongeBob ngebangun rumah. Lihat nih prosesnya. Oke, bisa kalian lihat si Patrick ini mau malu-malu paku. Tapi yang kepaku teh malah tangannya. Dan diulang-ulang gitu loh, jadi tek, ya kayak gitu. Dan pas ngencengin baut buat shower itu, dunianya SpongeBob itu ikut kebalik ya seiring putarannya. Lihat nih, Patricknya aja sampai jatuh gitu. Dan adegan selanjutnya yaitu saat SpongeBob mau mencoba buat atap dan atapnya itu kayak jatuh ya. Dan niban ke tangannya Patrick. Dan lucunya si Patrick ini pindah dan terus ketiban lagi sambil teriak ya kayak tadi. Ya pokoknya gitu deh kurang lebih lucunya. Nah, kalau yang ini itu cukup unik juga ya. Jadi kalian pada sadar gak? Yang pakai sendal atau sepatu di Bikini Bottom itu hanya beberapa orang loh yang gue tahu. Seperti SpongeBob, Sandy, Nyonya Puff, dan beberapa warga Bikini Bottom yang sering terlihat gitu loh. Nah, yang lainnya itu kenapa pada nyeker ya? Pada tahu gak kenapa? Padahal kan apa yang mereka injek itu sama loh. Kayak ke Krusty Krab itu nyeker, ke mall nyeker, kemana-mana nyeker gitu loh. Ya aneh kan ya kalau kita ngeliatnya gitu loh. Dan bagi yang tahu bisa komen di bawah deh alasan mereka nyeker atau hanya beberapa orang gitu loh yang pakai sendal atau sepatu gitu. Oke, yang terakhir ini ceritanya SpongeBob lagi perang buat jadi karyawan terbaik bulan Januari atau bulan depan ya, sama Squidward. Dan bisa kalian lihat tuh mereka bertempur. Dari yang kata ngancurin jam waker Squidward, ngubur Squidward, nutup pintu rumahnya SpongeBob, ngurung SpongeBob, dan sampai pada hal anehnya nih. Nah, kan si Squidward ini lagi jalan biasa tuh ya. Soalnya kan tadi habis ngerjain si SpongeBob. Masa iya tiba-tiba dia itu kekunci atau bahasanya langsung ada di dalam botol gitu loh. Nah, anehnya Squidward itu masuk dari mana gitu loh. Dan langsung ditutup tuh sama SpongeBob. Orang pintu masuknya kan di depan ya, yang kata bulatan kecil itu yang kata kita biasa buat minum. Gitu sih. Jadi intinya aneh ya, dari mana bisa masuk gitu loh. Dan kenapa tiba-tiba ada di dalam. Kurang lebih gitu. Dan berakhir mereka beradu nyeret kapal dan jangkar tuh. Dan akhirnya lagi mereka nyerah tuh dan langsung lari ke Krusty Krab dengan terburu-buru. Ya intinya gitu anehnya. Kenapa bisa tiba-tiba masuk dan di dalam gitu.
Bagi yang tahu bisa komen di bawah ya. Nah, itu dia 10 hal unik dan aneh di SpongeBob SquarePants. Sebenarnya masih banyak lagi loh yang aneh di kartun ini yang bakal kita bahas di next video ya.